Gak tahu mau bilang apa lagi. Intinya saya sujud syukur. Terima kasih pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena keridoannya yang memudahkan jalan ikhtiar saya. Terima kasih pada Mbak Meida yang gak capek memberi bimbingan. Terima kasih pada diri saya sendiri yang tidak pernah berhenti ikhtiar. Semalam pukul 2 dini hari, suami pulang. Dia berbaring di sebelah saya. Dia mengelus tangan saya sembari menangis dan meminta maaf. Saya terbangun mendengar tangisan suami, Mbak. Saya lihat air matanya terus mengalir. Lalu saya tanya kenapa? Beliau bilang, pagi ini ayah sudah putusin wanita itu. Ayah mau tobat, mau kembali fokus ke ibu dan anak-anak. Alhamdulillah Mbak, di situ kita menangis bersama, saling minta maaf dan memaafkan. Saya anggap segala hal yang dilakukan suami selama 2 tahun terakhir dengan wanita itu adalah karena godaan setan, bukan murni niat suami beneran. Saya ikhlas menerima takdir saya. Saya ikhlas menerima suami kembali. Dan kami siap untuk kembali bersama mengutuhkan rumah tangga kami. Ini adalah pesan WhatsApp dari klien saya yang mana beliau berikhtiar melalui cincin sakinah. Awalnya suami klien ini badannya pegal-pegal dan sudah memiliki langganan tukang pijit seorang pria tunanetra. Sayangnya, tukang pijit ini meninggal dunia sehingga suami klien mencari tukang pijat baru dan dapatnya adalah seorang wanita. Klien saya sudah melarang. Kalau bisa cari yang laki sajalah ya. Ayah udah cari tukang pijat sampai 2 bulan, baru dapat ini bu. Cari tukang pijat itu nggak gampang, sanggah suami klien. Awalnya, tukang pijat datang ke rumah dan klien melihat sepertinya hubungan antara suami dan tukang pijat ini wajar-wajar saja. Tidak ada yang aneh. Setelah 3 bulan Mbak Meida, tukang pijat nggak pernah datang lagi ke rumah saya. Lalu saya tanya suami. Suami bilang, aku yang datang ke rumahnya sekarang. Di situ saya langsung kaget, Mbak. Suami saya datang ke rumah tukang pijat wanita yang mana statusnya janda. Feeling saya langsung gak enak, Mbak, kata klien saya. Lalu terjadilah perselingkuhan itu, seperti yang dicemaskan klien selama ini. Perselingkuhan terjadi selama 2 tahun. Suami klien tiap weekend selalu datang ke rumah wanita ketiga ini, bahkan menginap dengan alasan pijat. Dan tiap kali klien saya melarang suaminya untuk pijat ke rumah wanita tersebut, sang suami marah. Kemudian mengancam cerai. Berkali-kali saya menawarkan tukang pijat baru, Mbak. Pria dengan kemampuan yang insya Allah jauh lebih baik, tapi suami menolak, ungkap klien. Nah, mengingat klien sudah memberikan nasihat lahir, tapi tidak pernah didengarkan oleh suaminya, maka salah satu ikhtiar yang perlu dicoba klien adalah memanfaatkan cincin sakinah. Bimbingan rumah tangga di tempat saya sendiri bersifat psikospiritual. Saya menggabungkan ilmu psikologi dengan kekuatan spiritual. Jadi, saya tidak sekedar mendengarkan curhat klien, tapi juga memberikan treatment spiritual sesuai masalah yang dialami. Hal pertama yang saya lakukan adalah membantu membersihkan, menetralkan, dan menguatkan aura daya tarik klien melalui sarana spiritual cincin sakinah. Medan energi di sekeliling tubuh klien atau saya menyebutnya sebagai aura, ketika sudah bersih dan bermuatan energi positif, maka aura ini akan memiliki daya yang kuat untuk menarik beragam hal baik dalam diri klien. Seperti lebih mudah meluluhkan hati suami, mengunci fokus suami, meningkatkan kepercayaan diri, hingga menarik orang-orang serta situasi yang bisa membantu mempercepat terkabulnya hajat klien. Setelah aura diperbaiki, saya membantu memberikan bimbingan mengenai apa yang perlu dilakukan klien, bagaimana menghadapi suaminya yang bersikap A, B, dan C, keputusan yang harus klien ambil, dan sebagainya. Insya Allah, ikhtiar kita lebih optimal karena ada ikhtiar lahir berdasarkan realitas dan dilengkapi doa serta energi buka aura. Nah, dalam proses buka aura, saya memilih sarana atau media penyimpan energi dalam bentuk cincin emas. Karena memang pada umumnya, perhiasan emas ini secara fisik ketika dikenakan wanita bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Jadi, selain cantik dikenakan, membuat klien merasa lebih anggun dan elegan, cincin sakinah ini dilengkapi energi aura, sehingga manfaatnya double lahir dan batin. Ikhtiar spiritual yang dilakukan klien ketika memanfaatkan cincin sakinah ini sangat sederhana. Klien hanya perlu mengenakan cincin sakinah, seperti cincin emas pada umumnya. Kemudian, berusaha sesering mungkin menyentuhkan cincin sakinah ke kulit suami. Seperti ketika sarapan bareng, ibu bisa memainkan tangan suami. Saat suami pergi berangkat kerja, ibu bisa bersalaman dengan suami. Kemudian, menyentuhkan cincin sakinah. Malam hari, ibu bisa memberikan pijatan pada suami. Kemudian,
Secara natural, sentuhkan cincin sakinah pada kulit suami. Selain ikhtiar spiritual, saya juga menyertakan buku panduan yang isinya adalah poin-poin untuk menguatkan aura daya tarik klien. Sehingga klien harus mengoptimalkan ikhtiarnya lahir batin sesuai panduannya. Ikhtiar inilah yang kemudian kita langitkan sehingga bisa dinilai dan dievaluasi Tuhan. Selanjutnya, kita pasrahkan ikhtiar ini pada Yang Maha Kuasa. Karena dialah yang sesungguhnya berkehendak atas apapun dalam hidup kita. Kita sebagai manusia tentu hanya bisa berikhtiar. Dan kita tidak pernah tahu sampai ikhtiar keberapa Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Siapa tahu energi aura ibu dan energi aura saya cocok. Sehingga ikhtiar yang kita lakukan bersama langsung diijabah Tuhan, kemudian hasil akhirnya seperti klien saya ini. Dalam 5 hari, suami klien minta maaf dan mantap memutuskan selingkuhannya. Dan keajaiban ini tak terlepas dari ikhtiar kita, kemantapan hati kita dalam berikhtiar, kemudian waktu yang tepat dari Tuhan yang Maha Berkehendak. Jadi, alhamdulillah, rata-rata pengalaman klien saya ketika ikhtiar melalui cincin sakinah, mereka bisa merasakan efek positifnya setelah 2-3 minggu. Tapi ini bukan waktu standar, karena tiap klien memiliki kondisi aura dan tingkat masalah yang berbeda-beda. Saya kasih perumpamaan orang sakit. Ada orang sakit demam, batuk, dan flu. Di saat yang bersamaan, orang ini memiliki orang tua yang sangat perhatian sehingga perawatan dilakukan secara optimal. Selain itu, orang ini juga memiliki semangat sembuh yang luar biasa. Di sisi lain, ada orang sakit demam biasa, tapi dia tidak memiliki siapapun yang bisa merawatnya. Sehingga dia tertatih-tatih mengobati dirinya sendiri, dan orang ini pun tidak memiliki semangat untuk sembuh. Kira-kira siapa yang lebih cepat sembuh? Insya Allah yang lebih cepat sembuh adalah orang yang sakit, tapi dia memiliki semangat sembuh yang tinggi. Ikhtiarnya untuk sembuh juga kuat, dan memiliki support system yang baik. Sama halnya dengan ikhtiar melalui cincin sakinah. Ketika ibu memiliki masalah, meskipun masalah rumah tangga ibu sudah di ujung tanduk, tapi ketika ibu berkomitmen ikhtiar, mantap dengan jalan yang ibu pilih, ibu bersungguh-sungguh menjalankan ikhtiar tersebut, kemudian ibu memiliki support system yang baik, yakni media buka aura melalui cincin sakinah dan bimbingan dari saya. Maka insya Allah akan ada banyak dampak positif yang bisa ibu rasakan.